mandu zikir atako jamaah tauhid nganjuk lan dumateng panjenenganipun kahaturaken matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Lan dene acara salajengipun inggih punika kanthi sanget sak barokah doanipun pindah amin. Lan dumateng panjenenganipun Rama Yai Haji Ahmad Maskur Fakih Sarip saking Pasuruan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa usallim ala khairi khalqillah sayyidil qawnain jaddal hasan wal husain imam ad-darain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang minulya dumateng para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, bini sepuh dan sesepuh tokoh masyarakat dan tokoh agama ingkang kula mulyakaken. Sokol taati wabil khusus sahibul hajah, pengasuh atau pembina Mubaleh Ustaz Anan lan sedayane para sesepuh jamaah tauhid wilayah Nganjuk dan sekitarnya rahimahumullah. Mugi dumateng ingkang minulya Kiai Muhammad Al-Muhammad Soleh bin Abdul Aziz ingkang sampun menjadi imam zikir at-taqwa yang barusan kita laksanakan bersama-sama, dan juga rombongan saking Pasuruan. Alhamdulillah minggu wau perjalanan kondisi lancar, selamat, dan bisa hadir di tengah-tengah majelis ini. Malam ini tepatnya tanggal 1 Rabiul Awal, di mana kita tahu bulan Rabiul Awal ini merupakan kelahiran sosok manusia yang termulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu dilahirkan di bulan Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sekitar tahun 570 Masehi. Dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, paman daripada baginda Nabi SAW. Beliau berkata, Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain wastanba'a yaumal isnain wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinati yaumal isnain wa tawaffa yaumal isnain. Jadi Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin
dan beliau diangkat menjadi Rasul pada hari Senin. Kemudian beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah juga hari Senin. Bahkan sampai beliau wafat meninggalnya juga hari Senin. Dan ini perlu menjadi catatan bahwa di dunia ini tidak ada hal yang kebetulan. Semuanya merupakan sudah digariskan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Berarti di Senin ini termasuk hari yang istimewa. Hari yang istimewa. Karena substansinya adalah ketika kita teringat hari Senin, ini tidak hanya kelahiran Nabi, juga meninggalnya Nabi. Nah, oleh karenanya, kalau kita berbicara maulid atau hari kelahiran Nabi, ini sekaligus peringatan haulnya kanjeng Nabi. Tapi ini mungkin telinga kita masih asing mendengar seperti ini. Karena istimewanya Nabi itu lahir ini wis dicap dadi wong sing sae. Wis dinas ahlul jannah, penghuni swarga sing pertama itu kanjeng Nabi. Lan sing iso buka lawang swarga niki cuma kanjeng Nabi. Oleh karenanya itulah bedanya nek kanjeng Nabi niku sing diberani maulid, hari kelahiran. Sementara ketika orang yang paling baik selain Nabi itu adalah diperingati haul atau hari kematian. Kenapa? Karena manusia belum tentu menjadi orang yang baik. Walaupun awalnya baik bisa menjadi tidak baik. Seperti ulama besar Kiai Bal'am bin Ba'urah, Kiai Barseso, orang yang alim, keramat, bahkan ketika kepalanya menang nusewu, dangak nang dhuwur langit itu tembus langit itu. Ya ono santri ini didakoni sampe rene nopo. Sumpah nopo lampayai mulai niber kabeh. Tapi mun nami berkabeh ya gawe si wiwi dhewe. Nah ini Rasulullah SAW ini sempurna, sehingga peringatan yang dominan maulid karena sudah dinas. Menungso boten jaminan, masih wong alim, karomah, mulya, akhirnya belum tentu. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua ini ditakdirkan oleh Allah di akhir hidup kita ditutup dengan husnul khotimah. Amin. Mengapa khairun nas indallahi khatimatun? Karena sebaik-baik manusia adalah di akhir hidupnya ditutup menjadi orang yang husnul khotimah. Para jamaah rahimakumullah, wabil khusus jamaah tauhid wilayah Nganjuk dan sekitarnya, ini kesempatan dalam maulid Nabi itu adalah secara substansinya adalah wujud kegembiraan dan sekaligus penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara maulid inilah satu-satunya yang bisa kita mewujudkan ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada baginda Nabi. Yaitu kita bercerita tentang Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, menyebut-nyebut Nabi lewat maulid, burda, sholawat dan lain sebagainya, agar kita menjadikan zikrun Nabi, mengingat Nabi sebagai obat kerinduan bagi kita untuk Nabi Muhammad SAW. Karena munculnya mahabbah, munculnya cinta itu karena cerita. Sampai boten iso moro duwe mahabbah nang kanjeng Nabi nek kalih cerita. Nah, dari cerita itu maka kita bisa mengenal lebih dekat lagi. Kalau sudah kenal maka menghasilkan mudaba'ah, akan mengikutinya. Dengan ini mengikuti syariat kanjeng Nabi karena kita cinta. Kenapa cinta? Karena kita dengar cerita bahwa Nabi itu seperti ini. Dan ini salah satunya adalah kita dalam rangka peringatan maulid. Untuk apa? Maka ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
tak cinta maka tidak ada haroroh, tidak ada perjuangan. Jadi kita berjuang, berkifah untuk menegakkan syiar-syiar Islam karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam bersyahadat pun kita dikenalkan dua kalimat syahadatain. Artinya apa? Tidak sah kita bersyahadat atau bersaksi kepada Allah tanpa kita bersaksi kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya. Paham ya? Nah, oleh karena itu malam ini temanya adalah hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah hikmahnya peringatan Maulid adalah wujud rasa bahagia dan gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini dasarnya. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, ini maksudnya apa? Menurut Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Az-Zurul Mansur menuliskan tafsir sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud karunia dan rahmatnya Allah adalah fadlillahil ilmi wa bi rahmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi jenengan oleh ilmu ini karena karunia di Gusti Allah. Tanpa mendapatkan karunia Allah kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ya. Begitu pula rahmatnya Allah itu karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada rahmatnya, tanpa ada Nabi Muhammad, maka rahmat itu tidak akan pernah kita miliki. Oleh karena itu, jangan kita berbangga di saat kita beramal, jangan kita bergembira di saat kita mendapatkan nikmat. Tapi bergembiralah karena itu semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong kadang-kadang ngamal seneng, kadang-kadang ini, padahal belum tentu ini jaminan. Amal itu kita harus ingat, itu semua adalah karunia daripada Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi itu sebagai wujud rasa kebahagiaan, kegembiraan. Dan ini akan memberikan manfaat dunia hatta sampai nanti di akhirat. Sebagaimana satu riwayat ketika paman Nabi sendiri, Abu Lahab, orang kafir itu, Abu Lahab itu. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal itu orang kafir. Abu Lahab itu orang yang membenci dakwahnya Nabi SAW. Tidak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Namun diriwayatkan terlepas dari membenci dakwahnya Nabi, ternyata Abu Lahab itu mendapatkan keringanan di saat disiksa di neraka itu. Setiap hari Senin Abu Lahab itu dikeluarkan dari neraka, diringankan oleh Allah. Mengapa? Karena di saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Abu Lahab itu senang banget, gembira. Bahkan ketika mendapatkan berita dari dari budaknya namanya Suwaibah, menyampaikan kepada tuannya Abu Lahab, "Wahai tuan, ini malam ini lahir keponakanmu yang namanya Muhammad." Di saat itu saking gembiranya Abu Lahab membebaskan Suwaibah sebagai budak. "Kamu bebas sekarang tuan," dengan rasa kegembiraan itu. Seneng tok kelahirannya Kanjeng Nabi itu diringankan di saat mereka di dalam neraka. Padahal ini orang kafir, belum bersyahadat. Nah, umalilah ibu panjenengan harus tahu syahadat ini. Sing penting kita beriman, cinta kepada Rasul Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan diringankan oleh Allah SWT. Yang kedua, Maulid itu adalah hari yang penuh keagungan.
karena atas hadirnya sosok yang mulia dan sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga alam semesta ini seakan-akan Allah ciptakan menurut selera dan kehendak daripada Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis qudsi yang menerangkan begini. Ya. Ada hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iqtarafa Adamu al-hadi'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin bima ghafartani. Wa qala Allah ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhlaqhu. Setelah Nabi Adam itu ketika pernah berbuat dosa, lalu berkata kepada Tuhannya, Nabi Adam itu nanti nglakoni dosa. Dosane cuma siji, nglakoni dosane niku cuma larangan untuk mendekat buah khuldinya dimakan. Cuma niku tok. Dosane Nabi Adam. Nah, dosane putune Nabi Adam iki sing nganjeli kira-kira. Macam-macam. Nabi Adam dosane siji cuma mangan buah khuldi ditono nang swarga. Putune Nabi Adam nek ngajeni dosane sak tuku sak gunung macam-macam jarene niku. Ngono kepengin njaluk mlebu swarga. Swarga ni bae. Ini peringatan bagi kita. Nah, ketika Nabi Adam berbuat dosa itu, lalu berdoa kepada Allah, berkata kepada Allah, Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartani. Ya Tuhanku, demi kebenaran Muhammad, aku mohon ampunanmu, kata Nabi Adam alaihissalam. Demi kebenaran Muhammad, aku mohon ampunanmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ya Adam. Lalu Allah itu bertanya kepada Adam. Wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhlaquhu. Hai Adam, bagaimana kamu mengenal Muhammad padahal Muhammad itu belum kuciptakan? Tinggi sampai yang mau ditakhir ngerti. Masuk Gusti Allah takon, masuk karo gak pengirannya. Kok tidak bingung tuh aku. Niki bukan begitu maksudnya. Bertanya Allah itu menunjukkan agar semua makhluk selain apapun makhluk malaikat dan makhluk yang lain yang lahir ini belum tahu akan mendengar apa yang disampaikan Nabi Adam itu sehingga semuanya tahu tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga seakan-akan Allah bertanya, faqala Allah ya Adam. Allah bertanya kepada Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhlaqhu. Bagaimana kamu tahu tentang Muhammad padahal Muhammad itu belum kuciptakan, kata Allah. Apa jawabnya Nabi Adam? Qala ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si. Nabi Adam menjawab, ya Tuhanku, setelah aku Engkau ciptakan, kemudian Engkau meniupkan roh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku. Ketika aku angkat kepalaku, fara'aita 'alal qawa'imil arsyil maktubah. Kulihat pada tiang-tiang aras itu termaktub tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat di situ tertulis di atas aras nama itu. Lalu kemudian fa'alimtu annaka lam tudiffa ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Sejak saat itu aku mengetahui bahwa di samping namamu selalu terdapat nama makhluk yang paling kau cintai, ya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah, kemudian Allah menegaskan kepada Adam, sadaqta ya Adam, hai Adam, engkau ini benar. Innahu la habbal khalqi ilayya. Ia itu memang makhluk yang paling kucintai, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu makhluk yang paling aku cintai.
Ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka. Berdoalah kau Adam kepadaku bihaqqihi, demi kebenarannya engkau pasti aku ampuni. Walau la Muhammadun ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad engkau pun tidak akan aku ciptakan. Subhanallah. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menerangkan itu kelebihan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain mengatakan, hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul asya, seandainya aku tidak ciptakan engkau Muhammad, maka aku tidak akan pernah ciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi ono dawuran sampeyan kabeh iku krono manane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sampeyan krungu kowe ya. Ngomong nanti kalau cinta Kanjeng Nabi, karena sebabnya itu Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita muliakan Nabi itu. Dan muliakan Nabi itu tidak sunnah, wajib. Muliakan Nabi Muhammad hukumnya wajib, bukan sunnah. Al-wajibu ala ummati akramuhu, wajib ingatasi umat Nabi Muhammad akramuhu, muliakan nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kok dikawal muliakan nang Kanjeng Nabi? Di anna nabiyya wasilatun wa syafa'atun, karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu menjadi wasilah dan menjadikan syafaat. Tanpa ada Nabi kita dapatkan wasilah, tidak akan mendapatkan syafaat. Wasilah itu pelantaran. Jadi pelantaran yang apa? Jadi dengan sholat itu mediasinya harus Kanjeng Nabi. Walaupun sholat itu kepada Allah. Sholat tanpa baca sholawat, kita tidak sah sholat kita. Itu jadi wasilah, pelantaran. Dongo, dia ono dongo mesti ono sholawati. Nek ono dongo gak ono sholawati teguran. Gak usah. Kalau diterima dongo. Masih dongo ini tembus aras tapi gak ono sholawat gak diterima. Itu namanya wasilah, pelantaran. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Adam itu dihalalkan kepada Ibu Hawa, istri yang tercintanya itu, dihalalkan. Mas kawinnya apa? Sholawat. Mas kawinnya sholawat. Sebab Rabi ini kan Nabi Adam kali Ibu Hawa itu Rabi ini di swarga. Lek mas kawin duwe, mas kawin emas, inten, berlian, betul payu wong keleleran itu. Di swarga niku inten berlian niku dek latar-latar itu wis digletakno ngoten. Iya lek dene. Dikei bojone iki napa emas 5 gram senenge luar biasa. Disayang-sayang aku, bojoku sayangku, masya Allah. Ini wong wedok pasukan ngono gaya Pak. Ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang ditendang. Ini Nabi Adam, mas kawinnya mas sholawat. Kira-kira wong aja ibu-ibu nih sewu. Biar dikei misalnya tak rapi, tak mas kawinnya tak baca no sholawat. Gelem gak kira-kira? Baiklah kira-kira. Wis kurang rapi ya mas. Ini Nabi Adam Allah Sallam itu seperti itu, masya Allah. Ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Rahmat seluruh alam itu artinya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu sudah memberikan rahmat. Madi wal hadir wal mustaqbal. Masa yang lalu sebelum Nabi dilahirkan, masa yang sekarang dan masa yang akan datang semua dirahmati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para arifin pernah berkata, akbarul nikmah fid dunya ba'dal iman, itu adalah ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gede-gede ini nikmat di nggone dunya ini setelah kita diberi iman. Nikmat yang paling gede itu iman, keimanan.
Gede-gede nikmat setelah iman itu adalah ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini ku ningali kanjeng Nabi. Ini nikmat ini. Lek potongan kula jenengan nun sewu, nanti nek ndelok kanjeng Nabi wong potongane kepet-kepet. Mimpi gak tau mimpi. Mimpine sing dipeno bintang film selebritis. Soale bayar sing terus-terus tok. Ini mesti kontrol-kontrol ya. Rasa no mimpi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu suci tahu, Pak. Suci dari iso. Mimpi gak tahu. Tapi lek sampean saapes-apes mimpi yo ndak ketok langsung yo ndak. Minimal itu ada rasa mahabbah di dalam hati kita. Makanya lek wong besok sampeyan nek ditadekno haji umroh pas ziarah nang makam Rasulullah di Raudhah min Riyadhil Jannah. Aja gedebak-gedebuk tok. Kadang-kadang wong umroh niku lek wis kate mlebu nang moto, playo Pak, rebutan. Rebutan. Kate kedhepne Kanjeng Nabi niku kate dijak bal-balan. Rusak karena mereka tidak berilmu, Pak. Padahal bersihkan hati itu nyambung. Paling tidak sapes-sapes sih auranya hawone nun sewu gandane Kanjeng Nabi yang spesial harumnya ini kita akan merasakan di situ. Masih garut jumleger itu rasa itu ono rasa apa ketentraman di dalam jiwa. Aromanya itu kelihatan nyata sekali. Rebutan boleh rodok, rebutan paling kuda rodok lain pulau sampai ojo nang Kanjeng Nabi, nang omahku pelayan itu tak jongkrak kok. Kalau ada ini urusannya. Jadi ada rasa kerinduan itu harus seperti itu. Nah, yang kedua apa yang disebut madhi wal hadir wal mustaqbal. Padahal pertama kali Allah menciptakan hatta sebelum jasadnya Kanjeng Nabi dilahirkan, pertama kali Allah menciptakan apa? Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Mana? Kaget ya? Kalau lali satu lagi. Man huwa awwalu makhluqin khalaqallahu al-wahid an-Nur Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan sebelum menciptakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sebelum Allah menciptakan 7 langit dan bumi dan di antara langit dan bumi swarga, neraka, malaikat dan yang lainnya. Sebelum itu semua adalah yang pertama adalah al-wahid yang Allah ciptakan. Apa itu al-wahid? Yaitu an-nur Muhammad, yaitu Nur Muhammad. Insyaallah. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Nur Muhammad, tapi gak bisa diceritakan ini modal khusus. Kulit itu ya, dibagi 14 ya. Ya kulit itu ini loh namanya. Nur Muhammad. Kesempurnaan Nur Muhammad itu terletak di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna dari Nabi. Hadis-hadis Nabi banyak itu. Awwalu ma khalaqallahu Nur Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu Nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nurku, kata Nabi Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu Nur Nabiyika ya Jabir. Yang mula-mula diciptakan Allah adalah Nur Nabimu wahai Jabir dan lain sebagainya. Itu Nur Muhammad. Yang ketiga, Maulid Nabi adalah berarti kita merayakan keberadaan teladan bagi kita Muhammad, bagi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mampu mengikuti ajaran dengan secara utuh, seperti yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad, dalam Rasulullah itu adalah terdapat suri teladan yang baik. Ya.
Nah, oleh karena menjadi teladan, maka kita harus ittiba mengikuti napa sing dijejakan Nabi Muhammad SAW. Apa? Ada sunnah itu dibagi tiga. Itu kalau kita ittiba sunnah sunnah qauliyah atau qaulun Nabi, fi'lun Nabi, taqririyun Nabi. Yaitu apa yang diucapkan Nabi, diperbuat Nabi, dan pembenaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, mari kita ikuti jejaknya Nabi. Mari kita suka, cinta kepada Nabi. Mari kita bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau buka rahasia ini, si cinta makhluk sing paling benci kelahiran kanjeng Nabi. Si dari iblis. Ya. Si iblis. Misalnya itu nak iblis, pas ngomong iblis kenceng dan mulut. Ya. Iblis itu benci banget dengan Nabi. Kenapa? Kita tahu riwayat iblis itu. Iblis itu sebetulnya orang yang paling hebat, makhluk yang paling hebat itu iblis. Bahkan iblis itu penghuni swarga yang terlama 40.000 tahun di surga ini sebelum Nabi Adam alaihissalam. 40.000 tahun. Ini orang umur sing 1000 tahun. 40.000 tahun. Iblis ini. Ratu di swarga 500 tahun. Jadi tidak main-main iblis ini. Taatnya luar biasa. Iblis. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, apa yang terjadi? Iblis mulai cemburu. Mana di spesial Nabi Adam kali Gusti Allah. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam, seluruh malaikat termasuk iblis itu diperintah disuruh sujud dengan Nabi Adam. Semuanya taat, hanya iblis, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Dalilnya apa? Dalilnya hakikat. Dan jawab, iblis, apa pada sujud? Ya Allah, sinten mawon selain sujud nang panjenengan iku hakikate syirik. Ngono itu ini. Dari hakikat ini, bener betul nih, bener aja nih. Tapi siapa sing perintah ini? Sing perintah langsung Allah, ditolak, wani nolak. Dari hakikat. Ono kene sing model-model iki. Ini golongan kroni-kroni iblis. Iya. Bahkan iblis itu lebih ekstrim, bisa menyalahkan Allah langsung. Jawab iblis, ya Allah, kula nolak mboten sujud teng Nabi Adam nih. Hakikate kula lho mboten saged napa-napa. Iki kan jenenge gak sing kesaken. Ngono. Nek mrene jenenge sing kesaken sama sing disalahno. Oh, ngomong ngaji model ngene. Perintah sembahyang, ya Allah, kula mboten saged sembahyang ning lak sing dikarepaken jenenge kan ngono. Dadi ono khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Quran itu Quran, tapi cangkeme dobel. Quran gitu bina. Ono ayat yang lain yang harus dipakai. Kita tidak boleh iman satu ayat kemudian mengingkari ayat yang lain. Lek sampai iman satu ayat mengingkari ayat yang lain itu jadi kafir harbi yang wajib kita perangi. Oh, no. Diperangi kan soalnya iman ayat satu mengkufuri kepada ayat yang lain. Ayat yang lain ono ma asabaka min hasanati fa min Allahi wa ma asabaka min sayyiati fa min nafsi. Itu jadi lek awake sing males sing tukang maksiat diterapno khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Cuplek nih. Oh, lek ana wong salah waduh dihujat entek-entekan. Wah, wong iki bahaya. Iku diwali. Lek ana wong salah ayat khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi lek koyo sampean potongan iblis aku gak nyeneni sampean.
Warai oh iki khairihi wa syarrihi min Allah taala. Sajane sing tukang calon itu dudu iblis, tapi dikarepno iblis ora lapo. Tapi saiki iblis besok dadi ahli jannah karo. Tapi iblis ini gak disepuro kali Allah nih. Apa gini? Sebab iblis ini sifatnya aba wastakbar, karena sombong. Dia sombong dan tidak dimaafkan oleh Allah. Sampai nun sewu, karena kesombongannya ini, iblis ini pun jaluk tolong nang Nabi Musa, ngedem nang Nabi Musa. Musa, engkau adalah utusan Allah yang spesial. Karena apa? Engkau diciptakan oleh Allah. Allah langsung berbicara kalam kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima. Apal kabeh. Tapi cangkeme blower. Allah ya karim. Iblis ini mau jaluk tolong nang Nabi Musa. Terus apa? Iya bener. Kula ditolong nang sampean, tolong sampeno nang Gusti Allah. Kula kajenge tobat njaluk sepuro nang Allah. Ayo sampean tolong bekno Gusti Allah nyepuro ta kula. Ya wis tak sampeno nang Allah. Disampeno kali Nabi Musa. Ya Allah, iblis niki makhluk panjenengan kepingin tobat dan disepunten teng panjenengan. Jenengan sepunten ya Allah. Jadi Allah jawab, Musa sampai nonang iblis, iki mediasi mawon, ngerti hakikat dia? Oh, masa pangeran lewat mediator ngono. Kalau mediator ngono kan DPR kan gak payu. Sampai noyo nanggone iblis tak sepuro dosane. Cuma syaratnya siji, nek iblis kok nang kuburane Adam, kok sujud nang gone kuburane Adam. Disampaikan karo Nabi Musa. Napa jawaban iblis? Musa, lek sujud kok sampean saiki Adam wis mati istilah iblis. Uripe aku mau sujud apa maneh mate. Nauzubillah jarine iblis. Prekeri wis lebih baik mlebu neraka ya. Ngono iblis komitmennya itu seperti itu. Oh, no, ngambil komitmen sih. Kadang-kadang sumpah serapah sampai mati kok gak tak sepuluh. Oh, wong pasuruan. Tapi hijrah nih nang. Sampai mati kok gak tak sepuluh. Indonesia kadang-kadang elek ini. Salahmu gak kena 10. Ibaratnya taiku korbanan kata 10. Nek koyo ngono jare iki ngalah-ngalahi jeragane iblis. Mbah Buyut ini iblis iki. Nek bakal ngene ngajine. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati, iblis ini gak belum karo sombong gitu. Cuma sombong. Nah, sehingga dilaknat oleh Allah. Di dalam satu kitab ini diterangkan oleh Al-Imam As-Suhaili. Itu mengatakan anna iblisa ranna arba'a rannatin. Iblis itu nanti bengok jerit nangis saking wedi itu karena patang perkara. Ranna tahina du'ina wa ranna tahina ahbita wa ranna tahina undila fatihatul kitab wa ranna tahina wulida Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siji dilaknat Allah. Sopo sing gak wedi. Kalau dilaknat, ndak cukup dilaknat. Nomor loro, iblis niku ditokno swarga. Tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk masuk surga iblis. Ya untuk wong anjuk masih mau nyemplung rokok, akhirnya dari mlebu swarga. Amin. Tapi kan gosong di sini. Eren gosong raine gosong. Permakan itu doang ya. Nomor 3 diturunkan surat Al-Fatihah. Maka di surat Al-Fatihah disebut Ummul Kitab.
Nomor 4, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sih gak seneng niku kelahiran Kanjeng Nabi niku cuma napa kok krana Kanjeng Nabi niku sing ngekei syafaat. Iku wae. Krana li anna nabiyya wasilatun wa syafa'atun. Kanjeng Nabi niku dikei predikat loro sing gak dikei nabi-nabi sadurunge niku wasilah lan syafaat. Wasilah niku pelantara, syafaat niku adalah pitulungane Kanjeng Nabi. Ngono iki istimewane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita wajib muliakan Kanjeng Nabi ya. Yang keempat apa? Yang keempat, Maulid Nabi itu adalah merupakan kesempatan kita untuk membentuk kasih sayang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul in kuntum tuhibbunallah. Ayat ini menunjukkan orang yang paling cinta kepada Allah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling cinta dari Nabi. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang diberita untuk mengucapkan fattabi'uni? Yaitu Yasin. Siapa itu Yasin? Yang mengangkat, yang menciptakan, yang mensifati wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Jadi bukan sekedar hamba Allah. Kalau kita sudah mengikuti Kanjeng Nabi, Yasin wal Quran, Yasin itu demi Yasin. Siapa Yasin? Wal Quran Hakim. Innaka laminal mursalin. Yang mendapatkan Al-Quran sebagai wahyunya. Siapa yang menerima wahyu Al-Quran? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu, Allah mengatakan yuhibbukumullah. Niscaya Allah mengasihinya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Paham ya? Ini cinta dan Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi ini cinta luar biasa. Lek sahabat-sahabat ini, nanti Sayyidina Umar ini tengah jengi makami Kanjeng Nabi, nangis Sayyidina Umar. Nangis itu berucap, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Korma saja menangis ketika engkau tinggal ya Rasul. Bagaimana keadaan diriku yang kau tinggal selama-lamanya? Masya Allah. Nangis. Sahabat-sahabat itu gak ketemu Kanjeng Nabi, seminggu itu langsung kurung. Kaya kurang gizi nih, kaya kurang makan. Ketika 1 minggu gak ketemu Kanjeng Nabi, ketemu ditakwa dengan Kanjeng Nabi, panggil Kanjeng Nabi. Sinten jenenge sampeyan? Rudi, kami silakan. Gak ketemu Kanjeng Nabi seminggu, langsung garing, ini kan gemol. Begitu ketemu Kanjeng Nabi, kaget Kanjeng Nabi. Rudi, apa kok nguru? Jarine Rudi, enggih Kanjeng Nabi, kula kuru niki mboten kurang mangan mboten. Kula kuru niki saben kula niki kangen rindu dumateng panjenengan. Masyaallah. Niku cintane sahabat nang Kanjeng Nabi. Jajal Rudi ning Nganjuk ini lho. Aja muni ketinggalan kiai ini, duduk seminggu tok, sebulan tambah gemol ini. Karena tidak ada rasa kerinduan, malah yang ketemu wah sumpah kuatan nyangoni. Waduh, aku nyangoni kok ya ngono pikiran ini ngono. Siji maneh niki sahabat Kanjeng Nabi, Masya Allah, rindunya luar biasa. Makanya sampai saking rindu niku ditakoni maneh. Apa yang diujarkan di dalam ungkapannya itu karena rasa rindu. Ya Rasul, aku cinta kepada engkau melebihi cintaku kepada keluargaku, istriku, anakku, orang tuaku, bahkan kepada hartaku.
Aku nggak peduli, aku sangat cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu sama dengan cintaku pada diriku sendiri. Apa jawab Nabi SAW? Lah, kamu belum cinta yang sesungguhnya kalau begitu. Oh no. Kalau kamu cinta kepadaku dan Allah, maka cintailah Allah dan Rasulnya melebihi yang lain, termasuk cintamu pada dirimu sendiri. Oh. Kerumuh aku ingin kalian ya. Ya. Oh. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi. Apa yang ketika itu dia kemudian sadar sing jadi Rudi Goro. Itu Rudi ini. Akhirnya berikrar di depan Rasul. Ya Rasul, kalau begitu, amut wala tamut. Biarlah aku yang mati, jangan kau yang mati. Ini kepedulian cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Rudi gini sih gimana? Kalau nak kiai ini ganti mati, wis mati yo ye. Kulo sih kepingin urusan saya kepingin bojo kulo sih enom yai. Kalau cetek dari umat dulu. Allah ya kali. Tinggi cinta di para sahabat. Ini perlu ditiru tadi. Yang kelima adalah Maulid Nabi itu menerapkan akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW. Ini penting kita ingat akhlak itu. Akhlak itu dibagi dua. Al-akhlakul hasanah, akhlak yang baik itu bisa dihasilkan dengan dua cara. Yang pertama fitrah. Fitrah ini tidak untuk kita, tapi diberikan untuk para aulia, para nabi, para anbiya, para nabi, para rasul. Karena dipilih oleh Allah langsung, dan karena nabi dan rasul itu Allah berikan orang-orang yang disebut maksum, dijaga dari akhlak yang tidak baik. Jadi nabi itu gak ono elek, gak ono apik dong. Sitik tablek amanah batona, itu sifat Nabi SAW. Karena itu nabi karena sempurna, nabi itu adalah dzul akhlakul karimah, sang pembawa akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Itu Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi akhlaknya sempurna. Karena khuluqul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Wal Quranun natik, Al-Quran yang berjalan. Sampai mau Quran dino diwonco, mari ditutup Quran didiri, bukti jauh daripada apa yang sampai baca. Kalau Nabi tidak, semua perbuatan adalah Al-Quran. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa. Kanjeng Nabi itu akhlaknya itu tidak ada tandingannya. Satu cerita, banyak cerita. Di antara cerita-cerita itu gambaran kita, logika kita, kok ya tidak masuk akal. Kanjeng Nabi nanti setiap khatib sembahyang subuh di mengaku-ngaku katina masjid, mlebu masjid dalan dicegat. Sing nyegat wong Yahudi. Dicegat, "Hei Muhammad!" Ditorek, tuh, didoni. Bapak itu diwangi bahasin ya. Lalu kan Nabi itu mesem di Musafi di Blok Mesem, di Berseri. Itu tiap hari dilakukan. Nabi itu benar nanti makan, gak tahu ngamuk, dendam tidak, membalas pun juga tidak. Suatu ketika telung dino istiqomah itu ini, Pak. Kok pas hari ketiga play gak itu dia. Wong Yahudi play. Lu ini ono rasa kangen. Mari terus sembahyang ditakon nang sahabat-sahabat. Endi si bulan biasanya itu dia. Kok dino iki play gak itu. Sinten jenenge? Rudi. Niki obyek iki lha opo. Oh nggih Rudi niki sakniki sakit kanthi Nabi. Dene saiki atang-atang di griya niku mengap-ngap tok yang kemene. Apa yang terjadi? Kanjeng Nabi mboten tega. Jika roti di rumah, aku tak sambar Rudi.
Begitu ditok-tok dibuka nono bojone ketok sapa ya itu Muhammad kaget rugi di sana ngelabrak. Padahal ditakoni apa kalau loro Muhammad. Kayak las ngobelas lagi. Lego dah hari ini dibantu dari kita. Tapi kalau tak pakai tak kokoi dah sih. Bongko gak berdaya ya. Ini kalau dibantu roti dijikit nanti diulang, masya Allah. Ini kalau diulang ya tak kono roti tak tambah racunnya mati. Ini saking Kanjeng Nabi itu kan lebih masih. Masya Allah. Apa yang terjadi di situ? Begitu Kanjeng Nabi nangis rudi, geru-geru nangis apa? Gak koyo-koyo menungso koyo Muhammad. Padahal sing ngomong aku ngidoni buakno lempari kotoran nang Muhammad iki. Sing ngongkon niku sing biasa aku diprovokator iku. Gletek aku ora kata-kata gak sing nyambangi. Sing tak idoni, sing tak ucani kotoran. Pertama kali yang membantu saya, pertama kali sing jemput saya di saat aku sakit. Di situ akhirnya dia sadar, akhirnya bertobat, masuk Islam. Oh, lu dakwah Kanjeng Nabi. Subhanallah. Ya. Kromo rinda ya. Oh no. Ceritane ngono. Ono maneh wong pijet di pasar, bendino ngelokno Kanjeng Nabi. Muhammad tukang sihir. Muhammad itu pembohong, macam-macam. Masya Allah. Wis nyampe ngamek, padahal wong pijet. Mawan. Hai. Sama jadi Mawan. Ya, Mawan. Maman apa Maman? Mawan. Mawan. Ya, oh enggak ketok matane. Krono dak ketok, nun sing dilokno Kanjeng Nabi. Padahal sing dulang Mawan iki ya Kanjeng Nabi didulang dilokno. Oh, Muhammad itu tukang goro, Muhammad itu sihir, padahal sih diulang. Nek kula mau krungu nek ngarepku didoni. Mungkin sampai tak kon makan tak Indonesia, tak idoni sampai racun bisa. Masya Allah. Itu kan juga dengan lembutnya telatennya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW wafat, sedo. Kemudian sahabat Sayyidina Abu Bakar itu takon nanggone putri ini, ya Fatimah, apa kebiasaan ayah-ayah di saat pagi sampai sore? Ketika diceritakan salah satu cerita itu, setiap habis sholat subuh itu ke pasar. Apa cari apa ke pasar? Nemoni wong sing pijet niku. Terus apa? Nemoni wong pijet itu didulang wong pijet. Oh, nanti deh gua. Jadi coba ini mau wawan. Akhirnya diparani kali Sayyidina Abu Bakar. Kepingin Kanjeng Nabi itu nama Sayyidina Abu Bakar itiba mengikuti nopo sing dilakoni Kanjeng Nabi, diikuti. Akhirnya diparani didulang. Tapi eling rekaman ini ceritane Mawan ini jejak-jejak yang tidak baik. Tukang loro Kanjeng Nabi eling. Jadi dulang ini ambil gregeten deh. Akhirnya didulang itu pertama telaten rodo sabar. Berikutnya 20-an rodo eling koyo sing ceritane ngilong-ilong Kanjeng Nabi, rodo dendam akhirnya dijejol-jejol. Sampai kesel waktu-waktu. Akhirnya karena tidak terbiasa, masih betul saya ningali perasaannya tahu bahwa ini beda dengan biasanya. Akhirnya Mawati Indonesia protes. Awak itu sopo ini bener dulang aku, tapi gak kayak biasa nih. Wong sing biasa dulang aku, wongnya ambune wangi seger. Lek cara dulang telaten banget. Sampai lek wis mari diusapi pipiku. Gak kaya awakmu. Umum disendok saya dijujur-jujur. Siapa macam jenis? Akhirnya membuka dirinya jadi dia. Aku adalah Abu Bakar Asyiddiq.
sahabat daripada Nabi Muhammad SAW. Terus siapa yang biasa menyuapi aku setiap hari? Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Mawon niku krungu sing bulan niku bendina niku Muhammad sing dilokno langsung gregeli dengkule. Gregeli sampai glepok sampai semaput wamane. Begitu sadar langsung Muhammad Rasulullah, aku rindu kepadamu, tidak ada manusia yang sempurna sepertimu. Akhirnya mawar ini mlebu Islam, akhirnya jadi husnul khotimah mawar. Krungu mawar. Kamu masih biarlah nomor berapa? Niku Kanjeng Nabi, akhlak itu luar biasa. Lek Kanjeng Nabi niku diceluk, dipanggil sahabatnya. Dek burine ono suara panggilan, ya Rasulullah. Beliau tidak cuma noleh, kayak gini, halo, nggak mau. Badannya diputar. Untuk apa? Menghargai siapa yang memanggilnya. Gak peduli siapa. Masih yang budak dia menghargai. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kini ada si banser. Ada si banser ini. Di banser ini. Ada si RT di keluarga ini. Pak RW ditolong ikut tukang becak. Menurut tapi RT Pasuruan pun dibagi gula di rasa. Ya Allah, subhanallah. Itu yang pertama. Jadi akhlak itu bisa dibentuk dengan dua cara. Yang pertama fitrah, yaitu yang diberikan para anbiya, para nabi dan rasul, karena dipilih oleh Allah orang yang maksud dijaga dari akhlak yang tidak baik. Yang kedua, akhlak itu terbentuk karena ikhtiar, yaitu dengan membiasakan diri. Ya, akhlak itu bisa dibentuk karena kebiasaan, ya. Dengan perbuatan-perbuatan baik. Sampai dulu wong sing arek sing metonan teko pondok ambil pendidikan umum beda sama akhlaknya. Kenapa? Kalau di pondok itu terbentuk karena dibiasakan. Mau tidak mau kamu harus mengikuti aturan pondok. Ada dia nih kayak kau pak, kayak untuk pondok. Anak sampean pendidikan umum ambil pendidikan pondok sami. Beneran pondok nang wong tuane menjewu atau kromo tangane santun. Anda paso salamane yo gak koyo wong umum salaman tadi kira sing umum niku salaman di pipi, di batuk. Dan kula tak kotok dah jare. Padahal barokahnya mencium itu beda. Sampai mencium wong tua, mencium gurunya dengan hidung, itu barokahnya itu mengalahkan, membuka surga, pintu surga itu. Mungkin. Lu ngono kadang-kadang aresani salaman yang depan ini, kadang pipi ini dia aku, kadang tangan ini dewi dia aku. Cek rumah dulu kayak nonton belek bisa. Itu beda. Kenapa? Karena dengan membiasakan diri. Terbentuknya akhlak itu karena kebiasaan. Di pondok itu dibentuk memang Pak. Cara akhlak itu terutama. Ciri-ciri pondok memang beda dengan pendidikan umum. Makanya le anak sampean, kula tidak melarang untuk pendidikan, tapi jangan lupa untuk pendidikan pondok. Kenapa? Itu adalah dasar akhlak kita. Ya. Nah, karena itu ikhtiar atau membiasakan diri dengan perbuatan baik itu karena kebiasaan manusia itu diawali dengan takalluf atau memaksakan diri. Akhlak itu bisa dibentuk karena dengan paksaan dulu. Sajane tertekan, madil ini, solo dan sebagainya, berontak. Tapi karena sudah terbentuk, nanti akan terbentuk dengan sendiri akhlak. Itulah yang disebut akhlak itu terbentuk karena ikhtiar, karena membiasakan diri. Ya. Akhlak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nyopo wong ini bener gampang, ini akhlak saja.
Kadang-kadang ono wong ngaku lewat lirik to dadi sapa iki. Ono kanjeng model iki. Dulek matane. Asale opo dilirik kowe. Dadi sapa? Liwat ono pura-pura karo ngoten ketok. Jadi nyopon ini gak gampang ya. Pembentukan akhlak. Masya Allah. Nabi itu selalu santun orangnya. Nyopon, Masya Allah. Sebelum orang menyapa disapa dulu. Memaafkan orang pun tidak mudah. Jadi wong kadang-kadang sumpah seraka. Dijadi 10 sebutan nih. Mau sampai mati karena 10 loh, sampai tak ijazah ya. Ijazah sifatnya umum ini. Silakan umum kabeh kene. Jadi lek ono wong sampai duwe salah gede nang wong niku kok gak gelem nyepuro wong niku. Tak ijazah cek iso sampai lulus cek iso sepuro kan. Gelem. Nah, ijazah umum iki. Lek ono sampai model kaya wong ngono gak gelem nyepuro dosa sampeyan. Siap no teko omah ati sing bersih tokon siap no amplop sing rada gede. So, ini serius kula ngomong iki. Siap no amplop sing rada gede isine ono sing warnane abang-abang. Minimal 10 lembar. Sing benjeni sampai para nang omah silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan no, rodo nyengir salam monodisi sebutan singkatan grenjel keto dibuka nang kamare merah-merah 10 berarti 1 juta. Wah disumbangkan kalau sepurane yo gak apa-apa nyalaman yang menit dinamane gak percaya sampean buktekno nggih. Nah, nek buktekno iki gak usah repot-repot sampean. Nek gak percaya nek ono sing nolak model buktekno nang omah kula sampean paranono wadano amplop nang omah. Simpelan ya. Menyimpan air hati-hati. Saniki usum hoak. Ya, usum hoak. Wong nek ono lakoni sing gak bener. Ono wong niku gak usah dicerita, cukup dengan kita sendiri. Tapi wangil nih, biasanya gak bertahan wong dia. Wong masuran gak bertahan. Wong kan juta bareng. Lek ono kelakuan gak bener, sesuatu yang aib, yang rahasia, itu sebaiknya gak usah diceritakan yang lain. Malah saat ini gak betah tok, nu sing dibumboni. Sarai si jini bisa jadi 10 dibumboni, jadi gede akhirnya. Ini ku Pasuruan, kini 20 tadi. Padahal kitmanu sirri wajibun, nyimpen sesuatu yang sirri, itu hukumnya wajib. Sirri bisa diartikan ilmu. Sirri bisa diartikan sesuatu yang rahasia bagi seseorang. Itu yang penting wajib. Ojo digedel-gedel, omongannya dibumboni, rusak dalam. Berikutnya adalah orang itu kanjeng Nabi itu ahli sedekah. Sampai kanjeng Nabi ahli sedekah itu setiap malam kanjeng Nabi niku lek badhe mlebet teng dalem niku ditakoni sing keluarga. Apa ono panganan sisa-sisa di omah nih? Ditakoni isi. Wonten kanjeng toko kabeh toko. Dono nang toko. Oh kanjeng Nabi. Ahli sedekah. Gak koyo wong Pasuruan omane ngancuk. Tempe niku akhir gak dadi tempe dadi krewek. Wong tempe sak sampai lu dicecil sampai jadi seminggu di pondok kulkas. Akhir tepat digoreng lu jauh krono wis mayeng tempe ini dipangan dadi krewek. Sing nyokot duduk untune tapi sing nyokot krewek. Akhir untune meroto. Ini wong Pasuruan, Pak. Tapi dulu ini yang isi gowang-gowang. Kaki makan pimpin krewek nih.
Niku kanjeng Nabi ahli sedekah. Sampai-sampai saya gak iso sedekah dengan materi, niku kanjeng Nabi ngajari sedekah ambil mesem senyum. Imtisal li akhikal muslim sedekah. Senyum dengan sesama muslim itu sedekah. Kadang-kadang ono wajah mutar perahu iso guyu. Ono kan? Belum raine ini ono kan. Ono sing raine ngoten iki, gak iso guyu, Pak. Masyaallah cek angel. Apa ngemut perahu ngene. Senyumlah dengan sedekah itu dengan cara seperti itu. Ya artinya yang Anda bahasa, ojo moro bahasa dalil ini senyum itu adalah sedekah moro kadare guya. Ini kalau ada wong konslet nih. Masyaallah, hati-hati wae. Nah, itu Rasulullah Muhammad SAW. Dawuh ini disebut dikuatkan adalah husnul a'mal nata'idu husnil ahwal wa husnil ahwali min at-tahaqqiqu fi maqalatil inzal. Baiknya amal itu karena baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati. Jadi akal itu memori yang menggerakkan hati kita. Ya. Makanya kita itu pikiran itu harus jernih, harus husnudzon. Nang sapa wae omongane nang Gusti Allah. Lek ana potongane husnudzon nang menungso, mun sing nyerempete mesti husnudzon nang Allah. Uang ini cek husnudzon nang Allah, salah satunya harus tidak husnudzon kepada sesama manusia. Uang nek wis dipake elek ati nang wong kira, wis curiga tok isine lah. Wong kate nolong jarine kate njaluk. Ana wong kate mendayo jarine iki boleh utang aja dibuka kok ora. Oh, padahal kate kaya berkah. Akhirnya berkah gue balik. Oh, ya dapuranku sing gendeng. Paham kan tadi? Hati-hati dicek. Akal ini membentuk satu pembentukan hati. Nah, akal ini aja terlalu mendominasi dengan urusan dunia, karena dunia itu akan menjerumuskan seseorang. Nah, ini bukan Nabi Muhammad, akhlak itu terpuji. Yang keenam adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dalam sholawat itu karena peluang kita untuk banyak mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmahnya maulid itu mengenang di akhir maja sholawat. Sholawat ini luar biasa. Sholawat ini ibadah sing gak perlu syarat ikhlas, masih gak ikhlas diterima. Lan ganjaran yang mau syariat ini ditingkat oleh Allah. Man sholla alaiya sholatan wahidan sallallahu alaihi bi'asra. Barang siapa yang bersolawat satu kali, maka Allah memberikan keselamatan 10 kali lipatnya. Ini keistimewaan sholawatnya. Dan cinta itu wajib nanggoni kanjeng Nabi dan Rasul Muhammad. Ada satu kaidah yang mengatakan hubbullah wa rasulahu a'adham. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling besar dari yang lain. Nah, oleh karena itu kula panjenengan untuk pembentukan akhlak, pembentukan cinta ini harus kita sadarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Sampai cinta nang selebritis, besok di akhirat dia ketemu selebritis. Paham kan? Oke. Iya ada selebritis di dunia, raine ayu-ayu. Lewis di kono-kono kakek maksiat, terus selebritis ya kalau selebritis sampean iku.
Indonesia silet British ya. Apa dia cemplung nang rokok apa ini? Apa gelem kumpul di rokok? Alhamdulillah. Nah, lek wong sing kumpul sing api, wong sing para aulia, wong sing cinta nang Kanjeng Nabi, wong mari cinta nang Kanjeng Nabi, betul dikumpul nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muga-muga kula sampeyan jamaah tauhid wabil khusus jamaah Nganjuk ini diberi hidayah oleh Allah. Selalu meningkatkan mahabbah kepada Rasul Muhammad SAW dan sakit ngamalakan ilmu-ilmu sing hak itu untuk kepentingan kita, demi kebaikan kita dan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mawon sing saged kula aturaken ngapunten sing kata Mas Rudi, Mas Mawang ya, sing menjadi objek sing ngabari salon itu bisa awalnya dari iblis saya dari malaikat. Muga-muga dia barokah. Kira lagu ini saking kula nyuwun atunge pangapunten nggih menawi wonten tutur kata kirang saya nggih. Sadari kira tutup kelawan nanu monggo ditutup dengan doa, mudah-mudahan doa ini dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hafidh ila rasulillah min jami'i sitrillah bi billah bi salika rabbillah bi masati judillah bi alfi la haula wa la quwwata illa billah ya qalbu fi qalbillah wa tamassaktu bi kitabillah wa istajartu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam amani wa rasul Musa fi yadi famarrani wa ta'a amri wa khatim Sulaiman ala lisani wa man takalamtu qada hajati wa nur Yusuf ala wajhi man ra'a hibbani min wara'i muhit bal huwa Qur'anun majidun mahfuz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah asyhadul mufaddal Allahumma nawwir qulubana wa bi nuri hidayatika kama nawwartal Allah wa bi nuri ma'rifatika wa haqiqatika abadan abada ya rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله موفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Makaten kalau menapa ingkang sampun dipun aturaken saking panjenenganipun Romi Haji Ahmad Maskur Fakih Sarif saking Pasuruan. Mugi-mugi menapa ingkang sampun dipun aturaken saking panjenenganipun saged kita pendhet sedaya hikmahipun lan mugi-mugi tansah nambahi ilmu kita tentu ilmu ingkang manfaat barokah selamat donya akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mriki kula menyangka tugas muqasimul awqat utawi bagi ajaran mbok pilih wonten kirang lakunipun anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya kawula namung saged nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun lan saking kawula cekapi semanten kemawon wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu pun kesesokun durungin mbok pilih mangke wonten menapa ingkang sampun dipun aturaken dumateng panjenengan sedaya monggo kita rahapi sareng-sareng kanthi waosan